Baiklah teman-teman, selamat datang di bagian kedua dari 10 prediksi saya untuk Australia. Di bagian pertama, kalian bisa menontonnya, di mana saya membahas 5 prediksi pertama saya. Nomor 1, lingkungan kalian. Pinggiran kota kita akan semakin terlihat seperti negara dunia ketiga. Akan ada peningkatan kejahatan. Perempuan Australia akan menyadari peningkatan tajam dalam kejahatan seksual terhadap mereka. Nomor 4, bendera Australia akan dianggap rasis. Nomor 5, kalian akan ditangkap karena postingan di media sosial. Jadi beberapa dari kalian mungkin sudah melihat beberapa prediksi ini mulai terwujud. Beberapa belum terjadi, tapi pasti akan terjadi karena orang-orang yang menjalankan semuanya adalah orang yang sama yang menghancurkan Eropa. Lihat, itulah sumber saya dalam membuat prediksi-prediksi ini. Saya tidak punya bola kristal, tapi 5 tahun yang lalu saya pergi ke Eropa dan saya melihat ini akan terjadi di Australia. Karena saya melihat sendiri dampak langsung dari para lunatik sosialis woke. Mengendalikan negara-negara itu, mengendalikan negara-negara itu. Itulah yang saya lihat. Jadi, mari kita lanjut ke prediksi nomor 6. Anda akan melihat keadilan standar ganda. Ini terjadi dalam skala yang tidak bisa dibayangkan oleh orang Australia saat ini. Tetapi ini akan menjadi norma baru. Di Inggris, mereka punya sebutan untuk itu. Mereka menyebutnya keadilan standar ganda. Mereka bahkan punya julukan untuk Perdana Menteri mereka, Two-Tier Keir. Kenapa? Karena dia jelas-jelas mendukung sistem kepolisian standar ganda dan keadilan standar ganda ini. Saya akan tunjukkan tweet terbaru dari Tommy Robinson. Lihat ini. Jadi dia bilang, pengguna Twitter dipenjara selama 18 bulan karena 2 tweet anti-imigrasi. Oke, 2 tweet anti-imigrasi. Dia dipenjara selama 18 bulan. Sekarang, lihat di sebelah kanannya. Pria Nigeria yang mabuk dan melakukan pelecehan terhadap seorang remaja dibebaskan dari penjara karena latar belakangnya yang bermasalah. Jadi kamu lihat itu. Jadi kamu bisa masuk penjara bertahun-tahun jika mengatakan sesuatu di media sosial. Tapi jika kamu bukan orang kulit putih, kamu bahkan bisa tidak masuk penjara meskipun melakukan pemerkosaan terhadap seorang wanita. Sekarang sudah ada ribuan kasus seperti ini di Britania Raya. Kamu mungkin sudah menyadari bahwa hal ini sebenarnya sudah mulai terjadi di Australia. Lihat ini. Seorang warga negara Sri Lanka yang baru saja tiba, Melita bla bla bla, yang merupakan seorang transgender, ekstremis kiri, dan pendukung pro-Hamas serta pro-Palestina, telah lolos dari hukuman penjara setelah meledakkan bom di dalam Melbourne Convention and Exhibition Centre. Jadi orang kiri woke ini, orang gila ini, ingin menyebabkan kematian dan luka-luka. Tapi dia tidak akan masuk penjara. Lihat dia, itu dia. Jadi itu adalah contoh utama dari keadilan dua standar. Sekarang bayangkan jika seorang kulit putih melakukan sesuatu. Sekarang saya bukan nasionalis etnis, dan saya tidak punya simpati untuk nasionalis etnis karena alasan yang jelas. Tapi lihatlah kekuatan penuh hukum yang diterapkan kepada para nasionalis etnis itu. Tapi lihatlah bagaimana sistem peradilan kita memperlakukan para ekstremis kiri radikal dan bahkan kaum Islamis juga. Banyak dari para istri ISIS, teroris, telah masuk ke Australia karena, sekali lagi, kita punya Anthony Albanese yang berkuasa. Banyak dari mereka bahkan tidak didakwa dan mereka masih mengenakan burka penuh. Jadi mereka belum menjadi orang yang kebarat-baratan atau apapun. Mereka masih Islamis. Mereka masih Islamis radikal. Tapi mereka hanya lelah. Hidup menjadi sulit di kamp pengungsi di Suriah. Jadi mereka berpikir, kamu tahu apa? Mari kita pergi ke negara yang sangat kita benci. Di dunia normal, ini seharusnya tidak pernah diizinkan. Tapi sekarang, ini normal. Ini adalah normal baru, itu maksud saya. Jadi akan ada peradilan dua standar. Pemerkosa akan bebas berkeliaran. Seperti yang baru saja kamu lihat, seorang pemerkosa asal Nigeria baru saja dibebaskan. Ini akan semakin sering terjadi di Australia. Dan siapa yang akan menderita? Perempuan Australia. Perempuan yang telah berjuang keras untuk mendapatkan hak-hak feminis mereka. Oke, siapa nama perempuan itu? Australian of the Year, Grace Tame, yang meneriakkan slogan From the River to the Sea. Dia adalah korban pemerkosaan oleh pria kulit putih. Jadi itulah sebabnya dia berpikir saya diperkosa oleh pria kulit putih. Maka pria kulit putih itu jahat. Dan setiap orang non-kulit putih itu baik. Begitulah cara berpikir mereka. Jadi hati-hati dengan apa yang kamu inginkan, karena itu tidak akan berakhir dengan baik. Nomor 7, penegakan hukum 2 tingkat di Inggris. Kita sudah melihatnya, penegakan hukum 2 tingkat. Biar saya beri contoh. Kalau yang terlibat bukan orang kulit putih, begini reaksi polisi Inggris. Lihat ini. Seorang demonstran Muslim pro-Palestina sedang duduk di atas tugu peringatan perang. Tolong turun, Pak.
Oke, kita sudah dapat ini. Tolong turun. Anda harus turun, Pak. Tolong. Bisakah Anda turun? Jangan menodai ikon nasional kita. Tapi ketika para patriot datang untuk menjaga tugu peringatan perang mereka, seperti Senotaf, karena para pro-Palestina ini telah mengatakan bahwa kami tidak peduli dengan hari-hari peringatan nasional kalian atau apapun itu, polisi yang sama datang dengan pentungan, kuda, anjing, perlengkapan anti huru-hara lengkap. Lihat ini. Ini adalah para pensiunan tua. Ini adalah orang-orang lanjut usia. Ayah mereka secara harfiah gugur di Perang Dunia Kedua. Jadi mereka di sini untuk menjaga Senotaf dan melindunginya dari penodaan. Karena sampai saat itu, orang-orang pro-Palestina ini hanya mencoret-coret. Mereka pada dasarnya menodai. Lagi pula kenapa tidak? Itu bukan pahlawan mereka. Pahlawan Perang Dunia Kedua bukan pahlawan mereka. Saya tidak peduli soal itu. Mereka bahkan tidak tahu sejarah Perang Dunia Kedua. Ini sama seperti yang kita lihat di sini di Australia. Mereka mencoret-coret monumen Lest We Forget kami di St. Kilda, serta tulisan untuk mengenang para Anzac. Mereka mencoret-coret. Jadi inilah yang akan Anda lihat. Perlengkapan anti huru-hara. Anda akan melihat orang-orang ini bersikap sangat keras terhadap para patriot, terhadap warga asli, tetapi kepada orang asing mereka berkata, tolong tenang. Tolong turun, Pak. Anda harus turun, Pak. Jadi ini adalah praktek kepolisian standar ganda. Jujur saja, saya belum pernah melihat itu di Australia. Polisi kita, polisi Victoria, melakukan segala yang mereka bisa untuk menangkap orang-orang ini. Tapi mereka keluar bebas dengan jaminan. Karena seperti yang Anda tahu, aturan pembebasan dengan jaminan kita sangat-sangat longgar. Dan Jacinda Ardern kita yang woke telah memperketat aturan pembebasan dengan jaminan itu. Tapi baru-baru ini, orang-orang ini membakar sebuah klub malam atau restoran. Mereka keluar keesokan harinya. Jadi kita jelas memiliki sistem keadilan standar ganda. Bahkan jika Anda tidak ingin menganggap itu sebagai sistem dua tingkat, Anda akan berpikir begitu karena hukum-hukum ini dirancang dengan mempertimbangkan orang Australia, bukan orang dari budaya lain yang memandang penjara dengan cara yang sangat berbeda. Oke. Dan orang Australia biasa, dia tidak ingin punya catatan kriminal karena dia ingin bepergian. Seorang remaja Somalia atau Sudan, dia tidak peduli karena dia terbiasa dengan budaya Sudan atau Somalianya. Atau saya tidak hanya menyebut Sudan atau Somalia saja, bisa juga Bengali atau siapapun dari budaya dunia ketiga manapun. Dia tumbuh di rumah tangga dengan budaya dunia ketiga itu. Jadi dia akan belajar, dia akan mengambil sifat-sifat tersebut. Dia akan melihat ayahnya memukuli ibunya. Bukan ayah yang mabuk, karena itu mungkin masalah di keluarga kulit putih. Tapi di keluarga Muslim, seperti kamu tahu, saya rasa saya pernah memutar video seorang pria Muslim memukuli istrinya di video saya sebelumnya. Jadi dia akan menyerap sifat-sifat budaya itu. Itu umum dan normal. Jadi itu akan terjadi. Itulah mungkin mengapa hukum kita tidak berjalan. Tapi bagaimanapun itu belum terjadi. Penegakan hukum dua standar belum terjadi. Saya tetap akan mendukung polisi kita, tapi orang Inggris tidak punya hukum. Lupakan Scotland Yard. Lupakan kepolisian metropolitan. Lupakan saja itu. Apa yang kita pelajari atau pikirkan tentang sistem peradilan Inggris, kita harus iri padanya. Nyatanya tidak seperti itu. Itu omong kosong. Di Inggris, orang-orang membenci polisi mereka. Dan Muslim menyukainya. Sebenarnya tidak. Mereka tidak menyukainya. Mereka benar-benar menganggapnya sebagai lelucon. Inilah kenyataan polisi mereka. Lihatlah itu. Sudah menjadi bahan lelucon. Mereka sudah menjadi bahan lelucon. Aku masih punya lagi. Aku punya video lain. Mereka tidak takut pada polisi. Lihat itu. Dimanapun kamu lihat, mereka diusir. Mereka tidak takut pada mereka. Aku tidak menghormati mereka. Jadi polisi kita masih dihormati. Tapi aku lihat polisi kita mulai kehilangan rasa hormat itu. Orang-orang akan jadi semakin berani. Bukan orang Australia, bukan orang yang secara budaya adalah orang Australia, tapi orang-orang dari dunia ketiga karena mereka tidak menghormati polisi. Jadi aku tidak tahu kemana arah polisi kita akan pergi. Aku memang kenal seseorang yang sangat tinggi jabatannya di kepolisian Victoria. Dan dia bilang begitu padaku. Aku bilang, kepolisian Victoria, kau tahu, dulu aku takut sama mereka. Aku dulu benci kalau mereka memberhentikanku. Mereka bawa senjata. Bukan berarti ada yang pernah... Sebenarnya pernah sekali ada polisi ini, dia mengacungkan pistol ke arahku dan dia bilang, letakkan tanganmu di setir. Dan aku cuma bilang, oke, sialan. Dan waktu itu aku baru saja keluar dari pom bensin dan dia pikir aku kabur tanpa bayar.
Tapi ya sudahlah, aku cuma mikir, oke, jangan berdebat sama mereka. Aku cuma ingin polisi yang seperti itu. Aku ingin polisi bersikap tegas pada para penjahat dan lembut. Jadi itu belum terjadi. Jadi aku tidak tahu. Kemungkinan besar kalau budaya kita terus berkembang ke arah kiri, maka polisi kita akan dibuat semakin lembek sampai akhirnya mirip dengan polisi Inggris yang tadi aku tunjukkan. Kita akan semakin banyak menghadapi kelompok kiri yang bermusuhan. Ini adalah prediksi saya yang ke-8. Kelompok kiri akan menjadi semakin radikal dalam pendekatan mereka. Di Inggris, Partai Hijau, mereka tiba-tiba menjadi populer karena munculnya partai-partai sayap kanan baru yang tidak konvensional seperti Reform dan sekarang Restore. Sangat bisa dimengerti jika muncul partai kiri radikal sebagai respons terhadap situasi tersebut. Jadi itu terjadi di Inggris, tapi belum sampai pada tingkat yang perlu kita khawatirkan. Mereka ada di kisaran 20-25%, oke? Jadi saya khawatir kalau partai hijau kita yang sudah cukup ekstrim bisa menjadi lebih populer. Namun jajak pendapat terbaru tidak menunjukkan hal itu. Tapi saya pikir kita mungkin akan melihat partai kiri yang lebih radikal muncul dalam beberapa tahun ke depan hanya untuk melawan One Nation karena partai buruh tidak bisa melawan One Nation. Politik kita sedang berkembang. Politisi masa depan tidak akan berhati-hati dalam berbicara seperti para politisi karir ini, seperti politisi Tory, politisi koalisi, atau politisi partai buruh kita. Mereka tidak akan seperti itu. Orang-orang akan lebih vokal, lebih ala Trump. Orang-orang yang lebih otentik dalam pendekatan mereka. Orang-orang akan menginginkan politisi yang berbicara dengan bahasa mereka daripada yang bersembunyi di balik retorika berbelit-belit. Dan tahu kan, kita akan berhati-hati dalam berbicara. Kita akan lebih hati-hati. Tidak, itu politik lama. Sedang sekarat. Jadi, sudah pasti akan muncul partai politik kiri radikal untuk melawan One Nation. Dan mereka akan menjadi semakin bermusuhan. Mereka akan menjadi semakin radikal yang pada akhirnya akan semakin memicu politik sayap kanan yang keras. Itulah prediksi saya yang ke-9. Kalian akan melihat, bahkan jika One Nation tidak bisa memenuhi harapan, maka kita sebagai negara, sebagai masyarakat, kita akan semakin bergeser ke kanan. Jadi kita akan melihat lebih banyak politik sayap kanan, lebih banyak politik sayap kanan keras, dan sayap kanan ekstrim yang muncul, yang akan memunculkan dua jenis nasionalisme sayap kanan. Nasionalisme sipil, yaitu saya. Saya menempatkan budaya di atas segalanya. Saya menempatkan nilai-nilai Australia, budaya Australia di atas segalanya, di atas ras, gender, karena itu mungkin. Saya adalah bukti hidup yang nyata. Tapi sisi lainnya adalah nasionalisme etnis. Etnonasionalisme, di mana beberapa orang sudah menyerah. Jelas, itu lebih mudah bagi orang-orang tersebut karena mereka berkulit putih. Jadi mereka akan berkata, ya begini. Semua masalah ini mulai muncul ketika kita mulai membawa masuk orang-orang non-kulit putih. Sampai batas tertentu itu memang benar. Tidak, kamu tidak bisa mengabaikannya hanya dengan berkata, ya itu tidak benar, itu rasis. Tidak, itu memang benar. Kebanyakan ras, saya selalu mengatakan ini, ras adalah fenotip terbesar dari representasi budaya seseorang dari kelompok manapun. Kebanyakan orang kulit hitam akan bertindak sesuai dengan budaya Afrika mereka atau warisan Afrika mereka. Kebanyakan orang Pakistan, 95% dari mereka, akan bertindak sesuai dengan budaya mereka, budaya asli mereka di rumah. Meskipun mereka mungkin tidak terlihat bermusuhan, tetapi mereka akan membesarkan anak-anak mereka dengan cara Pakistan, cara Punjabi, cara Islam, atau apapun itu. Jadi kemungkinan mereka untuk berintegrasi jauh lebih kecil dibandingkan dengan seseorang yang datang dari Inggris misalnya, atau Amerika, Kanada, atau Selandia Baru ke Australia. Mereka secara budaya hampir homogen. Mungkin ada beberapa perbedaan pendapat, seperti jika Anda orang Amerika, mungkin Anda berpikir kita seharusnya punya lebih banyak senjata. Anda juga akan menemukan jumlah orang Australia yang sama banyaknya, yang mungkin mengatakan bahwa kita membutuhkan lebih banyak senjata. Jadi ada kesamaan budaya di sana, yang membuat asimilasi jauh lebih mudah dibandingkan membawa orang dari budaya lain. Jadi ada alasan seperti itu. Jadi saya mengerti kenapa para etno-Nazi membuat argumen seperti itu. Oke? Tapi ada beberapa pengecualian. Tapi kamu tahu, pengecualian tidak bisa dijadikan dasar untuk membuat kebijakan yang luas. Jadi misalnya, banyak etno-Nazi yang menyerang RV Yemini. Mereka juga menyerang rekannya. Saya tidak tahu apa posisi resmi Ruksan, tapi intinya dia adalah rekan kerjanya. Dia bekerja untuk Rebel News. Jadi mereka menyerang rekannya itu. Dia orang Sri Lanka, kulitnya coklat seperti saya. Mungkin sedikit lebih gelap dari saya, tapi itu tidak masalah.
Jadi etno-Nazi selalu menyerangnya, meskipun dia secara budaya adalah orang Australia. Dia selalu mengutamakan Australia. Dia tidak punya loyalitas kepada Sri Lanka atau budaya lain. Dia selalu mengutamakan Australia. Jadi maksud saya, itulah mengapa kami mendukung nasionalisme sipil. Sekarang saya pikir seperti di Inggris, nasionalisme sipil sedang menang. Tommy Robinson bukan seorang nasionalis etnis. Dia adalah nasionalis sipil. Perbedaan itu sangat penting. Saya juga seorang nasionalis sipil. Dan karena Australia adalah masyarakat yang baik, saya tidak berpikir nasionalisme etnis akan mampu mendapat dukungan besar dari masyarakat Australia. Itu prediksi saya. Mungkin itu karena harapan. Karena saya tidak ingin nasionalis etnis menang. Karena di negara mereka, saya tidak punya tempat. Tapi itu bukan hanya karena alasan egois. Saya juga berpikir itu pendekatan yang benar. Kenapa kamu harus menghukum Frodo di Rivendell? Seorang hobbit akan pergi. Dia, seorang hobbit itu berbeda dengan para elf. Dia akan menghancurkan, dia akan mempertaruhkan nyawanya, dia akan berjuang demi kebaikan bersama untuk semua orang. Dan dia tidak punya masalah denganmu. Jadi kenapa kamu harus menghukum Frodo karena mempertaruhkan nyawanya padahal dia akan melakukan tugasmu? Dia akan pergi ke Mordor untuk menghancurkan cincin-cincin kekuatan jahat itu. Jadi begitulah kelihatannya. Ini tidak masuk akal. Kenapa kamu tidak memberi penghargaan atau kenapa kamu tidak merangkul orang-orang yang ada di pihakmu dan tidak menjadi ancaman? Mereka menyadari masalahnya. Budaya dunia ketiga, budaya yang tidak berintegrasi atau berasimilasi, mereka berbahaya. Jadi itu prediksi ke-9 saya. Maaf, prediksi ke-8 adalah bahwa kelompok kiri akan berkembang. Dan prediksi ke-9 adalah kelompok kanan akan berkembang. Dan perbedaan antara nasionalis sipil dan nasionalis etnis akan menjadi semakin jelas. Dan saya juga ingin menambahkan, Pauline Hanson dari One Nation adalah seorang nasionalis sipil. Dia bukan orang yang rasis. Sama seperti Restore UK, Rupert Murdoch. Saya tahu banyak etno-nasionalis Inggris yang menggantungkan harapan mereka pada Rupert Murdoch. Saya bisa bilang, saya bisa jamin dengan hidup saya, dia bukan seorang etno-nasionalis. Etno-nasionalisme adalah posisi yang sangat mendasar. Maaf, itu tidak masuk akal. Itu adalah posisi absolutis, dan posisi absolutis seringkali salah. Prediksi ke-10 yang merupakan prediksi sangat serius. Kita akan melihat peningkatan tajam dalam serangan antisemit, serangan terhadap orang-orang Yahudi. Sekarang saya tahu banyak orang akan berkata, ini terjadi lagi. Orang-orang anti-antisemit, mereka selalu merasa jadi korban, sama seperti Muslim. Mereka selalu mengeluh jadi korban. Tidak, sebenarnya ini berbeda, sangat berbeda. Orang Yahudi memang selalu lebih sedikit jumlahnya, tapi mereka benar-benar berpengaruh jauh di atas jumlah mereka. Jumlah mereka hanya sekitar 10 juta orang Yahudi di dunia, mungkin 20 juta Yahudi menurut saya. Beberapa orang sering menyebut jumlahnya 10 juta, meskipun mungkin sebenarnya 20 juta. Itu jumlah orang Yahudi yang sangat kecil. Dan mereka memiliki banyak pengaruh karena alasan yang bisa dimengerti karena mereka telah banyak menderita. Tapi karena mereka selalu merupakan kelompok yang lebih kecil, semua orang selalu mengincar mereka. Kita sudah melihat itu di Inggris. Telah terjadi peningkatan 400% dalam serangan terhadap orang Yahudi secara acak. Saya sudah memutar begitu banyak video tentang itu. Ada seorang Muslim yang tiba-tiba saja pergi dan memukul orang Yahudi secara acak. Seperti, baru 2 minggu lalu, seorang pria Muslim pergi ke Golders Green dan mulai menikam orang Yahudi secara acak. Orang Yahudi secara acak. Orang-orang yang terlihat seperti Yahudi. Oke. Orang-orang Muslim telah melewati lingkungan Yahudi dengan pengeras suara sambil mengatakan mereka akan meniduri ibu mereka, meniduri putri mereka. Mereka akan memperkosa putri mereka. Dan sekali lagi, ada kepolisian dengan standar ganda, mereka tidak bisa menangkap mereka. Dengarkan ini. Persetan dengan kita semua. Persetan dengan ibu ini. Tembak lehermu selama 5 menit. Bikin mereka diam. Hancurkan pintu mereka. Jika perlu, kirim pesan balasan. Look how bright. Lihat betapa beraninya mereka. Dan kita sudah melihat hal serupa di sini dalam skala yang lebih kecil. Saya rasa ada satu restoran Yahudi di Melbourne, di suatu tempat di Melbourne, di kota Melbourne, yang merupakan daerah Yahudi. Beberapa Muslim Lebanon pergi ke sana dan mereka melempar bom Molotov. Itu juga terjadi di Sydney, sebuah sinagoga diserang. Tapi itu tidak sebanding dengan apa yang sudah terjadi di Inggris. Oleh karena itu, inilah prediksi saya. Sekali lagi, saya tidak harus menjadi orang terpintar di dunia, atau seorang futuris, atau seseorang yang punya bola kristal.
Itu sudah terjadi di Inggris. Saya hanya memberitahu Anda apa yang sudah terjadi di Inggris, dan saya sudah mengatakan ini selama bertahun-tahun bahwa itu akan terjadi di sini. Saya tidak marah karena orang-orang tidak mendengarkan, karena memang bukan begitu cara masyarakat bekerja. Masyarakat hanya bekerja atau hanya merespons ketika keadaan menjadi tak tertahankan. Jadi, ini akan menjadi tak tertahankan. Keadaannya akan semakin buruk. Ini adalah 10 prediksi saya. Silakan cek video pertama saya, di mana saya membahas secara detail tentang 5 prediksi pertama saya. Dan saya pikir masih banyak nuansa lainnya juga. Jadi mungkin saya juga akan membuat bagian ketiga di suatu saat nanti. Tapi hal-hal ini akan terjadi. Sekedar mengingatkan, lingkungan tempat tinggal Anda akan menjadi lebih seperti negara dunia ketiga. Anda akan melihat peningkatan kejahatan yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Akan ada lebih banyak kekerasan, seperti serangan dengan parang, penikaman. Kejahatan di Australia dulu berbeda, jadi sifatnya akan berbeda. Bukan berarti orang Australia tidak melakukan kejahatan. Kejahatan di Australia sangat khas Australia. Misalnya, kamu tahu, seperti pergi ke bar, mungkin terjadi perkelahian di bar, kamu bisa kena pukulan mendadak, sekali pukul tumbang, dan semacamnya. Sangat khas Australia, tapi kamu akan melihat jenis kejahatan yang berbeda mulai muncul. Itu prediksi nomor 2. Perempuan Australia akan mengalami lebih banyak kejahatan seksual, bukan dari pria Australia, tapi dari pria dari budaya lain. Nomor 4, bendera Australia. Mengibarkan atau memasangnya akan dianggap rasis, itu akan dianggap menyinggung. Nomor 5, Anda akan ditangkap karena postingan media sosial Anda. Belum terjadi, tapi itu akan terjadi. Nomor 6, keadilan 2 tingkat, ribuan kasus di Inggris. Ribuan kasus di Inggris telah kita saksikan. Kita mulai menyaksikannya di Australia. Jadi Anda akan melihat keadilan tebang pilih. Nomor 7, praktek polisi tebang pilih di Inggris adalah fenomena yang sudah banyak diamati. Istilah ini berasal dari Inggris. Belum terjadi di Australia sejauh yang saya tahu, kecuali jika saya melewatkan beberapa contoh. Beritahu saya jika menurut Anda hal itu sudah terjadi di Australia, jadi Anda juga akan melihat praktik polisi tebang pilih. Nomor 8, akan muncul partai sayap kiri untuk melawan One Nation. Jadi akan ada partai sayap kiri yang sangat radikal, mungkin saja partai hijau. Saya tidak tahu, saya harap tidak. Ini adalah mimpi buruk terburuk bagi saya. Itu kemungkinan besar akan terjadi, yang mengarah ke prediksi ke-9 saya. Dan itu akan memunculkan partai politik sayap kanan yang posisinya lebih ke kanan daripada One Nation. Dan terakhir nomor 10, Anda pasti akan melihat peningkatan serangan antisemit. Maaf, saya benar-benar minta maaf. Sebenarnya saya tadi lupa menyebutkannya. Saya berbicara tentang serangan terhadap sinagoga Yahudi di Sydney dan restoran Yahudi di Melbourne. Apa yang terjadi pada bulan Desember? Serangan teroris Bondi yang dilakukan oleh seorang Muslim lahir dan besar di Australia dari orang tua Muslim India yang pergi ke pantai dengan satu tujuan utama, yaitu memaksimalkan korban dari kalangan Yahudi. Mungkin jumlah serangan di Britania Raya lebih banyak, tetapi dalam hal jumlah korban, sebenarnya saya rasa Australia mungkin lebih tinggi daripada Britania Raya. Jadi tanpa diragukan lagi, Anda akan melihat lebih banyak serangan antisemit di Australia. Jadi itulah 10 prediksi saya. Beritahu saya pendapat Anda. Jika saya melewatkan sesuatu, silakan beritahu di kolom komentar di bawah.